Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 tema 3, subtema 1 pembelajaran 5 tentang fungsi organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami fungsi organ pencernaan manusia. Adapun materi pembelajaran yang menjadi pembahasan adalah organ pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia terdiri dari berbagai organ yang saling berkaitan satu sama lain dan berperan dalam proses mencerna makanan dan minuman yang kita konsumsi. Berikut ini adalah beberapa organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Di antaranya, yang pertama mulut. Proses tubuh mencerna makanan dan minuman dimulai dari mulut. Misalnya proses menggigit, memotong, dan mengunyah. Semuanya itu adalah proses mekanis ketika mulut memecah dan mencerna makanan jadi potongan yang akan lebih mudah dicerna. Makanan di mulut akan bercampur dengan air liur yang bisa memecah bentuk jadi lebih mudah diserap tubuh. Pada mulut terdapat epiglotis yang akan terbuka ketika menelan dan menutup setelahnya, sehingga kita tidak akan tersedar. Mulut juga menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan lebih mudah. Fungsi organ pencernaan mulut yaitu sebagai tempat masuknya makanan, mendorong makanan agar mencapai organ selanjutnya yaitu kerongkongan, dan memotong-motong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung yang membentang dari faring sampai ke perut. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan masuk ke lambung. Ujung kerongkongan sebelum lambung disebut dengan sphincter esophagus bagian bawah, yang fungsinya menjaga makanan agar tidak naik lagi ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu membantu mendorong makanan menuju lambung, mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih halus dan kecil, agar mudah dicerna oleh lambung. 3. Lambung. Makanan yang sudah melewati kerongkongan akan menuju lambung dan ditampung di sana. Makanan itu lalu akan bercampur dengan enzim lambung yang bisa memecah makanan sebelum masuk ke usus kecil. Adapun fungsi lambung yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi dan menghasilkan enzim-enzim tertentu seperti pepsin, renin, dan klorida. 4. Usus halus. Usus halus terbagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, yang panjangnya sekitar 20 kaki. Fungsinya adalah melanjutkan proses pemecahan makanan yang menggunakan enzim yang dikeluarkan pankreas dan empedu dari hati. Usus halus duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan bagian jejunum dan ileum bertanggung jawab menyerap nutrisi ke dalam darah. Adapun fungsi usus halus yaitu sebagai tempat penyerapan dan mencerna nutrisi-nutrisi makanan, memisahkan makanan berdasarkan nutrisi-nutrisi dan sisa-sisa makanan. 6. Usus besar. Usus besar adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang memiliki panjang sekitar 5-6 kaki yang menghubungkan sekum ke rektum. Sekum adalah bagian pertama usus besar, sedangkan rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Usus besar terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Kotoran atau limbah sisa pencernaan akan melewati usus besar dengan dibantu gerak peristaltik. Adapun fungsi usus besar yaitu menyerap air saat proses pencernaan berlangsung, membantu mendorong sisa-sisa makanan menuju ke bagian anus. 7. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, yang bagian atasnya bisa mendeteksi isi rektal.
Fungsi anus yaitu sebagai tempat saluran pembuangan sisa pencernaan. Demikian video pembelajaran pada kali ini tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.